Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 ini, mahasiswa di Universitas Naratama khususnya telah melakukan pembelajaran daring melalui sebuah platform, di mana platform tersebut bernama Elina. Oke, langsung saja kita menuju ke platform tersebut. Ada di alamatnya elina.naratama.ac.id. Sebelumnya saya sudah login menggunakan akun yang telah diberikan oleh kampus. Kebetulan yang saya ulas di sini adalah mengenai mata kuliah akuntansi dasar. Di platform Elina ini sendiri terdapat mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Jadi beda-beda, kalau mahasiswanya ada yang mengambil mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain itu berbeda dengan teman-temannya yang lain. Tergantung mahasiswa itu sendiri. Oke, lanjut. Di akuntansi dasar ini banyak sekali sih materi yang diberikan oleh ibu dosennya. Di sini saya akan mengulas mengenai materi yang disampaikan pada minggu ke-9 sampai dengan 15. Oke, kita ulas. Saya akan mengulasnya melalui sebuah mind map per topik week. Kali ini kita buka untuk topik week 9. Topik yang dibahas adalah mengenai menganalisis transaksi, di mana analisis transaksi ini terdapat beberapa sub materi di dalamnya. Oke, yang pertama ada mengenai penjelasan akun, di mana penjelasan akun ini menjelaskan akun yang digunakan untuk mencatat, kemudian meringkas pengaruh dan transaksi pada laporan keuangan. Selanjutnya ada apa lagi? Ada klasifikasi akun. Klasifikasi akun ini dibagi menjadi dua, yaitu akun neraca dan akun laba rugi. Setiap klasifikasi ini dibagi menjadi submateri lagi. Dibagi menjadi komponen tertentu. Ada untuk akun neraca ada harta, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian di laba rugi, di akun laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Lanjut untuk perluasan persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi ini dapat diperluas menjadi 5 klasifikasi akun. 5 klasifikasi akun tersebut yang ini: harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan benda. Hal tersebut ini mengindikasikan agak belepotan, mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Lanjut untuk sistem pencatatan ganda, itu ada neraca sama dengan T account atau akun T. Lanjut untuk aturan debit dan kredit akun neraca, itu ada 3 komponen, itu akun harta, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Lanjut ke sampingnya. Selanjutnya ada aturan debit kredit akun laba rugi, sama juga dibagi 2, akun beban dan akun pendapatan. Kemudian kita beranjak ke alur transaksi bisnis. Yang pertama adalah tentu persetujuan transaksi, kemudian transaksinya terjadi, dokumennya dipersiapkan, dicatat di jurnal, lalu diposting ke buku besar. Setelah itu ada penjelasan neraca saldo, di mana penjelasan neraca saldo ini menjelaskan mengenai proses menjurnal dan memposting ke dalam buku besar. Selanjutnya ada kesalahan atau errors. Itu ada 2 di sini. Yang pertama ada kesalahan yang tidak
akan menyebabkan neraca saldo tidak seimbang, dan yang kedua ada kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Ada kesalahan yang tidak menyebabkan dan ada kesalahan yang menyebabkan. Kemudian ada pengkoreksian kesalahan, dan yang terakhir adalah analisa horizontal. Oke, akan saya lanjutkan untuk ke mind map topik ke 10. Nah, selanjutnya kita lanjut ke topik week yang ke-10, di mana topik week 10 ini ada yang namanya matching konsep dan proses penyesuaian. Ada apa aja sih di matching konsep dan proses penyesuaian? Nah, yang pertama ada metode pencatatan pendapatan dan beban, di mana dibagi menjadi dua, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar kas sendiri adalah pelaporannya itu dalam periode saat kas diterima. Nah, kalau dasar akrual atau accrual basis itu pelaporannya dalam periode pelaporannya dalam periode saat pendapatan itu didapatkan. Kalau yang dasar kas, pelaporannya dalam periode saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian ada dasar akrual akuntansi. Lanjut untuk matching konsep. Matching konsep ini membantu saat melaporkan pendapatan. Tidak hanya pendapatan, kemudian ada beban. Nah, pendapatan dan beban tersebut berhubungan dalam periode yang sama. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berisi mengenai beban tanggungan, kemudian pendapatan tanggungan, terus kemudian berisi mengenai beban dan pendapatan dan lain-lain sih. Penjelasannya dan contoh-contoh soalnya ada di sini. Contoh pengimplementasiannya. Nah, lanjut untuk aktiva tetap. Nah, atau fixed asset. Di mana di sini saya mempunyai sebuah analogi di mana tanah itu mempunyai umur. Nah, umurnya kan tak terbatas, sehingga tanah tidak didepresiasi atau mengalami penyusutan harga. Sedangkan gedung dan peralatan itu jelas mempunyai sebuah umur. Nah, umurnya terbatas. Oleh faktor tersebut, gedung dan peralatan keduanya mengalami proses depresiasi atau penyusutan. Seperti itu analogi dari aktiva tetap atau fixed asset. Kemudian yang terakhir ada analisa dan interpretasi vertikal. Di sini menjelaskan mengenai pembandingan akun laporan keuangan. Nah, membandingkan antara akun laporan keuangan satu dengan yang lain dan dengan industri yang sebanding juga. Seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut untuk yang topik week yang ke-11. Oke, saya keluarkan dulu 11. Nah, di topik week 11 ini itu ada dua part ya. Nah, ini saya ambil dari video yang dibagikan di Elina beserta dengan materi di setiap minggunya. Jadi saya ambil sumbernya di video tersebut, saya jadikan mind map. Nah, di video yang pertama atau yang di part 1 ini, video tersebut menjelaskan mengenai fundamental persamaan akuntansi. Persamaannya harta sama dengan utang tambah modal. Nah, fundamental persamaan akuntansi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan punya apa dan perusahaan dapat uangnya dari mana. Nah, seperti itu. Itu yang dibahas di accounting equation part satunya. Kemudian yang part kedua di sini mengenai penjelasan proses
persamaan akuntansi lebih detail. Nah, di situ nanti dicontohkan, dijelaskan mengenai harta yang mana, modalnya yang mana. Nah, itu nanti dijelaskan di situ di yang part kedua. Dapat disimpulkan bahwa persamaan akuntansi adalah harta sama dengan modal plus utang. Nah, seperti itu. Itu yang saya garis bawahi dan saya ambil dari accounting equation. Lanjut untuk yang topik week 12. Agak panjang ini ya. Di topik week 12 ini membahas mengenai laporan keuangan. Nah, ada apa aja di laporan keuangan tersebut? Nah, pertama ada urutan laporan keuangan. Diurutin mulai dari laporan laba ruginya, kemudian perubahan modal, ada neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada cash flow, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian lanjut ke tipe bisnis. Nah, pasti teman-teman sudah tahu dong, tipe bisnis itu ada apa aja. Pasti ada jasa, barang, sama manufaktur. Dimana jasa ini contohnya seperti pada bidang jasa telekomunikasi ya, yang teman-teman sering pakai di rumah, mungkin ada wifi-nya. Nah, itu ada PT Telkom. Kemudian ada Indosat ataupun XL, dan lain sih, masih banyak, ada Bisnet. Nah, kemudian lanjut ke perusahaan barang. Nah, pasti teman-teman gak asing lagi sama Indomart ataupun Alfamart. Nah, seperti itu. Lanjut untuk yang manufaktur itu ada pada bidang otomotif nih, ada Honda dan Yamaha. Nah, seperti itu. Kalau elektronik kayak Samsung, kemudian HP, gitu. Lanjut ke tipe organisasi, di mana ada yang perseorangan, partnership, atau yang corporation, mulai dari yang terkecil, menengah, sampai yang skala besar. Nah, sini ada logika Euler equation. Saya akan bacakan ya. Yang pertama ada berkurang apabila si pemilik mengambil modal atau uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Maaf agak tipu ini. Berkurang apabila owner mengambil modal atau uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan itu menjadi beban. Yang kedua ada bertambah. Bertambahnya itu apabila ada penambahan investasi. Jadi pendapatan nih. Dan yang ketiga ada net income, di mana net income ini didapat dari selisih antara pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi dengan beban, selisihnya. Lanjut untuk siklus akuntansi. Di siklus akuntansi ini, yang pertama adalah identifikasi transaksi. Kemudian lanjut pencatatan pada buku jurnal. Setelah dicatat di buku jurnal ini, dimasukkan ke buku besar. Nah, setelah memasukkan ke buku besar, baru pembuatan neraca, dilanjutkan ke lembar kerja. Setelah itu masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah masuk pada jurnal penyesuaian, kita upload ke laporan keuangan. Nah, setelah upload laporan keuangan, jangan lupa kita melakukan penutupan buku. Nah, proses ini akan memutar, akan kembali ke awal lagi. Setelah penutupan itu akan kembali ke proses yang pertama, yaitu identifikasi transaksi. Itu. Jadi ini namanya circle siklus akuntansi. Kemudian kita lanjut ke topik week yang ke-13.
bingung ini saya. Oh, ada part 6, ada part 7. Maaf agak lupa. Di topik week 13 ini materinya mengenai analisa transaksi, dimana video yang pertama menjelaskan mengenai klasifikasi akun. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan juga membahas mengenai debit kredit, dimana ada balance sheet account sama income statement account. Dan yang part ketujuhnya membahas mengenai contoh analisa transaksi. Nah, debit kreditnya analisanya di part 7 ini, di video yang kedua ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke topik week yang ke-14. Nah, ini agak panjang dikit. Pada main map topik week yang ke-14 ini membahas mengenai jurnal penyesuaian, dimana ada matching concept. Nah, matching concept ini itu berisi mengenai revenue dan expense, berisi mengenai pendapatan dan beban. Nah, kedua hal ini itu pasti menjadi sebuah laporan untuk dilaporkan. Reportingnya menjadi cash basis ataupun accrual basis, seperti itu. Kemudian ada deferred expense atau biaya tangguhannya itu apa aja, ada harta, kemudian ada beban. Lanjut untuk deferred revenue atau pendapatan tangguhan, utang, pendapatannya berapa, seperti itu. Kemudian ada accrued expense dan accrued revenue. Dan yang terakhir ada fixed asset, seperti itu. Kita lanjut ke topik week yang ke-15 yang terakhir. Wow, panjang banget ini. Nah, week 15 ini itu ada yang namanya worksheet dan jurnal penutupan. Kita masuk ke jurnal penutupan aja. Worksheet ini ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 poin. Yang pertama ada account, kemudian yang kedua ada trial balance, kemudian ada adjustment atau penyesuaian, kemudian adjustment trial balance, ada income statement, dan yang terakhir ada balance sheet. Lanjut ke jurnal penutupannya. Jurnal penutupan ini sendiri itu ada bagi dua, yaitu permanent account sama yang temporary. Kalau yang temporary account ini ada yang dihitung satu periode atau ada yang income statement. Nah, di income statement ini itu poin-poinnya mencakup ada sales, which expense, rent expense, maupun drawing atau gambaran. Dan di permanent account, balance sheet-nya juga dibagi lagi. Itu menjadi cash, account receivable. Nah, agak belepotan sedikit bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris medok. Nah, ada account payable sama capital. Kalau di temporary account itu satu periode, di permanent account itu permanen akumulatif. Nah, diakumulasikan seperti itu. Mungkin seperti itu yang topik 9-15. Saya hanya menjelaskan gambaran umumnya saja karena waktunya singkat ya. Di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini memang sih semua nggak enak, mulai dari pembatasan, kemudian teman-teman di rumah aja, kemudian ada yang work from home, udah nggak normal lagi aktivitasnya. Jadi kita tetap harus produktif di kala masa pandemi ini. Nah,
produktifnya macam-macam teman-teman, bisa menyalurkan ke minat bakatnya masing-masing. Kalau minat bakatnya ke coding, cari tuh di tutorial di YouTube banyak banget coding. Kemudian ada webinar juga, ada kelas daring. Nah, kelas daring ini yang biasanya sering populer sih, webinar melalui aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet. Platformnya banyak banget. Jadi di situ teman-teman bisa produktif di kala masa pandemi COVID-19 ini. Oke, semoga masa COVID-19 ini cepat berakhir. Aktivitas kembali sedia kala. Teman-teman bisa ke kampus, ke sekolah, bisa apel ke rumah ceweknya. Yang bagi yang punya sih, yang jomblo sih nggak apa-apa, di rumah aja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun materi dari saya, sampaikan saja, nggak apa-apa. Correct me if I'm wrong. Nah, seperti itu. Meskipun bahasa Inggris saya agak medok dikit, nggak apa-apa lah. Nah, nanti teman-teman bisa kasih saran, kritik maupun yang lainnya di kolom komentar. Oke, tetap jaga kesehatan. Semoga masa pandemi cepat berakhir. Tetap produktif. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.